Saya ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, dengan ditangkapnya si Peggy, apakah ini sudah merasa cukup atau ada pihak lain yang juga harus segera ditangkap dan diadili? Ya tentunya belum cukup Mbak, karena kan ada 3 orang DPO, dugaannya kan ada 3 orang DPO, ya berarti kita masih menunggu 2 orang lagi yang harusnya bisa tertangkap. Tapi ini kan kita tidak tahu apakah memang 2 orang ini ada atau hanya nama atau bagaimana, kita juga belum tahu. Pada intinya kami menunggu semua hasil pemeriksaan dari kepolisian dan menunggu rilis yang akan diberikan dari Polda Jabar. Baik, jadi sampai saat ini belum ada sama sekali ya Mbak perkembangan mengenai 2 DPO lagi yang masih dicari. Ini pihak kuasa hukum belum mendapatkan informasi ya? Belum Mas, belum. Mbak, ini statement Mbak cukup menarik ya. Cukup menarik bahwa ya kita nggak tahu apakah memang sebetulnya ada 2 orang atau tidak begitu yang tengah dicari. Nah, dari keyakinan kuasa hukum dan pihak keluarga sendiri seperti apa? Apakah memang merasa pengen harus ada yang ditangkap tapi juga nggak yakin nih masih ada lagi atau enggak sebenarnya? Atau gimana Mbak Putri? Iya, jadi kan kita ini membaca dari isi BAP yang ada dengan kita pelajari Mbak. Namun kan memang ada sedikit kejanggalan juga yang kami baca. Perihal nama, Andika, terus Rivaldi dan lain sebagainya lah yang kita pertanyakan. Namun saat diterbitkan DPO, ternyata alamatnya sama 3 orang tersebut, kurang lebih 1 desa. Tapi kan ketika ditangkap kan beda alamat ternyata. Nah ini yang kami masih menjadi ragu-ragu, jangan sampai perkara ini sumir Mbak. Jadi kalaupun memang ada saat itu 3 DPO yang belum diduga yang belum tertangkap, ya segera lakukan pencarian. Baik. Gitu. Kalau memang hasil pemeriksaan itu 2 orang itu tidak ada, ya jangan ditambah-tambah. Akhirnya jangan membuat pusing masyarakat juga gitu. Kita menunggu lagi gitu kan. Kita kan butuh kepastian hukum, Mbak. Baik, jadi kejanggalan itu juga dirasakan ya dari pihak kuasa hukum keluarga Vina sendiri ya? Iya, memang ada kejanggalan. Cuma kan kami tidak bisa menyalahkan atau menduga-duga lah ya. Cuman kami karena hanya masih membutuhkan konfirmasi juga dari Polda Jabar, sampai hari ini kami mencoba menghubungi, mencoba komunikasi, tapi belum ada tanggapan begitu. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, ini kan sudah divonis, sudah dijatuhi hukuman, tengah menjalani hukuman. Langkah apa kemudian dilakukan oleh kuasa hukum lagi selanjutnya? Langkah banding sudah, kasasi sudah, tinggal 1 lagi, PK. Baik, jadi akan melakukan kita lagi mencari novum baru, tapi bersyukurnya itu karena kami kan dari dulu itu pengen mengajukan PK, tapi saksi utama tidak pernah muncul, ya kan? Aep dan Dede. Nah saat ini Aep sudah muncul, saya berharap sebentar lagi Dede, kan gitu, ya. Jadi dari kesaksian mereka lah bisa membuktikan bahwa klien kami ini tidak bersama dengan ke-7 tersangka tersebut. Keterangan dari Aep apa sih Mbak? Keterangan Aep pun dalam BAP itu Aep menyatakan itu jam 22.30 itu terjadi kejar-kejaran di depan SMP 11. Yang di dalam BAP itu dia melihat itu sekitar 20 meter dari kejadian. Jadi dia itu dari SMP 11 itu dia melihat kejar-kejaran sampai dengan ke arah flyover yang mau ke arah Sumber. Ya. Dari situ terus dia karena takut dia pergi. Tapi dia menghitung jumlah orang yang mengejar anaknya korban itu, Eki dengan Vina itu berjumlah 8 orang. Bukan di jam 22.30 ya. Tetapi ada kejanggalan juga di dalam BAP. Tetapi pengakuan dari bapaknya korban itu dia sudah mendapat telepon jam 22 ya, jam 10 malam bahwa anaknya itu sudah meninggal. Baik. Nah, jadi kan ada kesinkronan nih, ya kan, antara kesaksian bapaknya korban dengan kesaksian Dede dan Aep. Makanya kami berharap Aep dan Dede itu bisa memberikan bukti baru buat klien kami. Baik, tapi seberapa optimistis dari pihak kuasa hukum Rivaldi bahwa di PK nanti dapat terbebas klien Anda?
Sangat optimis karena pada saat tanggal kejadian 27 Agustus juga Rivaldi itu sedang berada dengan teman yang lain. Baik. Bukan teman-teman yang di sini karena dia bukan anak-anaknya di sini itu bukan temannya lah istilahnya, bukan teman sepergaulannya. Dan dia tidak pernah main di sini karena rumah dia di Pamengkang. Jauh, kalau di sini kan SMP 11 tuh antara kota dengan ini perbatasan kota dan kabupaten. Baik. Oke, baik. Terakhir Nah, sekarang kita ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, ini sudah seperti benang kusut. Iya. Nah, untuk mengurai dan meluruskannya lagi, upaya apa yang dapat dilakukan Pak Susno? Silakan. Ini sebenarnya pelajaran yang bagus, saya katakan tadi ya, saya ulangi lagi. Baik. Yang sudah dilakukan untuk mengurai benang kusut ini, kita hormat kepada Mabes Polri yang telah menurunkan tim, memang tidak terbuka ya, untuk mengeksaminasi dan perkara ini, menyelidiki benang kusut ini, kenapa sampai terjadi demikian. Di mana kesalahannya? Apakah kesalahan ini sejak awal di Polres? Apakah di Polda? Kalau memang kesalahan ini terjadi di dua level itu ya, memprihatinkan kita juga ini ya. Level Polres, Polresnya Polres Kota, dipimpin oleh Kapolres yang juga terpilih. Kemudian di Polda, Polda di Jawa Barat ya, saya yakin bahwa Dirreskrimumnya juga pilihan, Kapoldanya juga pilihan. Oke. Dan ini sedang dilakukan ini, itu untuk perbaikan. Nah, langkah hukum tetap harus dilakukan oleh para terpidana dan termasuk DPO. Kalau bukan nama dia, ya segera diajukan langkah-langkah hukum, tadi PK. Kalau yang sedang ditangkap ya, ngajukan langkah hukum berupa pra-peradilan. Jadi kita harusin aja ya, kenapa hak asasi manusia, orang dihukum, apalagi hukumannya seumur hidup. Ya. Seandainya terjadi pada kita itu sungguh sangat menyedihkan. Mudah-mudahan kebenaran terbuka dengan niat baik dari Markas Besar Polri untuk mengadakan penyelidikan terhadap jalannya perkara ini ya. Jadi Mabes Polri sekarang sedang melakukan dua. Satu, penyelidikan dan penyidikan untuk tersangka yang belum tertangkap dan yang baru tertangkap. Kedua, untuk tersangka, untuk terdakwa yang sudah dihukum, untuk jalannya penyelidikan, Mabes Polri mengadakan eksaminasi atau penyidikan jalannya pemeriksaan perkara ini sudah benar apa enggak. Oke. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji, terima kasih Mbak Putri, dan juga terima kasih Mbak Cindy atas waktunya di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.